Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Bagi orang percaya, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan sejak kapan Tuhan itu diangkat. Mereka tidak tahu. Yesus sudah pernah berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Perkataan benar, sebab akulah guru dan Tuhan. Baca itu dalam Yohanes 13 ayat 13. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Di malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Allah terus memberkati kami, sehingga kami terus memiliki hati seperti hati-Mu, memiliki kemurahan hati di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Allah yang terdapat dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Demikian bunyi firman Allah. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberinya kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang menahan gandum ia akan dikutuki orang, tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Lalu kemudian firman Allah, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tapi siapa yang mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa yang percayakan diri kepada kekayaan ia akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita saya sudah katakan, kemurahan hati orang benar. Jadi kemurahan hati orang benar itu dia tidak mengenal suku, kaum, agama. Kemurahan orang benar itu kalau dia mau berbuat, dia akan berbuat. Dan kita melihat bagaimana orang-orang percaya melakukannya, baik kehidupan dalam gereja Tuhan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kita lihat kata firman Allah bahwa orang yang kemurahan hati, orang benar itu, ia mau, bukan akan. Ia mau menyebarkan hartanya. Karena firman Allah katakan seperti yang kita baca, ia menyebar hartanya tetapi ia tambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa tetapi ia tambah miskin, tambah kekurangan. Itu sebabnya hukum Tuhan Yesus Kristus adalah tabur tuai. Kalau kamu menabur angin, kamu tuai puting beliung. Dalam hal yang negatif pun kamu akan menuai puting beliung. Kalau kamu melakukan hal yang jahat, kau juga akan menerima kejahatan. Engkau tabur yang baik, engkau akan menuai kebaikan. Engkau tabur dalam roh, engkau tuai dalam roh untuk kehidupan yang kekal. Jadi dia adalah orang yang mau untuk menyebarkan hartanya. Saya memang tidak terlalu banyak untuk itu, tetapi saya tahu saya ada banyak pergumulan dalam hidup ini, tetapi bukan berarti kita berhenti menyebarkan segala kebaikan. Saya punya rumah puluhan tahun, boleh dikatakan puluhan tahun sudah tidak pernah saya mau ngambil, dan buah yang ada di kebun saya tidak pernah mau ambil. Kalau mereka kirim terima kasih, kalaupun tidak mereka kirim terima kasih. Tetapi saya mau berkata bahwa itu yang dapat saya tabur, supaya orang yang tinggal di situ bisa menikmati kebaikan Tuhan itu dalam hidup mereka. Tapi saya berkata, kalau engkau sudah punya rumah, jangan tinggal di situ. Ya, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, saya biasakan orang-orang yang tidak mampu memang betul-betul tidak punya rumah. Dan saya bersyukur bahwa orang-orang ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka mau pindah. Ya, jadi udah berapa dari baik Hindu, baik Muslim, baik Kristen, baik belum pernah ada Buddha. Ya, tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah kepada apapun kita tidak menang agama. Ya, jadi kita berbuat segala sesuatu karena kita punya harta yang kita sebarkan.
Saya buka air sudah 20-an tahun, mulai tahun 2000 berapa itu? Ya kira-kira 24 tahun. Ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kira-kira 23 tahun. Saya mau katakan kepada kita bahwa menyebar harta itu bukan membuat engkau tambah miskin, tetapi adalah dalam rangka mengambil sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Tetapi jangan paksa Tuhan untuk melahirkan. Kalau nggak kau berkati aku Tuhan, saya nggak mau lagi. Ngancam nih ya. Jadi kita memberi dengan ikhlas. Lalu yang kedua kata Tuhan, Ia mau dengan bijak, ya. Jadi kadang-kala ada orang tidak bijak menyebarkan hartanya. Sudah tahu kekurangan tapi masih terus melakukan itu. Dia tidak bijak. Dan pada akhirnya terjadi pertikaian, terjadi perselisihan. Tapi sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, yang punya kemurahan hati, kita juga harus bijak. Kita harus mengutamakan keluarga kita, karena firman Allah katakan, mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri. Jangan karena kita mau menyebarkan harta, kita mau berbuat segala sesuatu yang baik kepada orang, lalu kita menderita sendiri. Bukan itu. Jadi Tuhan mau kau memberikan dari apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Lalu yang ketiga kata firman Allah, ketika engkau melakukan itu, Ia mau juga berkat Tuhan itu turun kepadanya. Menabur, menuai kata firman Allah, itu dia mau terima itu. Dan ketika dia melakukan itu, dia merasa bahwa dia akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Kalau engkau mau melakukan sesuatu, harapkan balasannya dari Tuhan, jangan daripada manusia. Kalau engkau mengharapkan balasan dari manusia, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau mengharapkan balasan dari Tuhan, dengan tulus engkau melakukan, dengan kasih engkau melakukan, saya yakin dan percaya akan ada senantiasa pertolongan dan kebaikan Tuhan yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Yang keempat dikatakan, ayat 27-nya, jadi mengejar kebaikan. Jadi kita mau mengejar terus kebaikan-kebaikan. Jadi ya terus mau melakukan, atau dengan kata lain melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapa saja. Bukan hanya dalam harta, dalam doa mungkin juga, dalam intelektual juga mungkin. Engkau memiliki sebuah kemampuan dalam berbahasa, ya bagikan dengan cuma-cuma. Dan Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menolong. Ada banyak orang yang bisa kita tolong dengan ilmu itu, dan orang itu dengan ilmu itu mungkin kelak, satu kali kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di kota ini, pemimpin-pemimpin di daerah lain, tetapi dia akan selalu ingat apa yang sudah engkau perbuat. Saya selalu mengatakan, kalau engkau telah menerima dengan cuma-cuma, kelak engkau juga akan berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Ya, jadi dia menerimanya dengan cuma-cuma ketika dia mampu melakukannya. Kelak dia juga harus berani memberikan dengan cuma-cuma, karena dia telah menerima dengan cuma-cuma. Jadi selalu mengejar kebaikan, selalu melakukan kebaikan dalam hidup kita. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah tumbuh seperti daun muda. Ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, jadi walaupun kita memiliki kekayaan untuk kita bagi, tetapi kita tidak boleh bersandar kepada kekayaan kita. Kita tidak boleh hidup mempercayakan kepada hidup kita ini kepada harta kita. Tidak boleh. Itu makanya saya katakan jangan gunakan uang itu sebagai raja dalam hidup kita. Kita akan diperbudaknya. Tapi gunakan uang itu untuk menjadi budak, ya. Kita menjadi rajanya, maka uang itu akan memberikan manfaat, keuntungan dalam hidup kita. Itu yang disebut oleh firman Allah, tumbuh seperti daun muda. Jadi senantiasa ada kesegaran-kesegaran baru, ada berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami orang-orang yang memiliki kemurahan hati sebagai orang-orang yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya firman Allah menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.